Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang wali mastur di akhir zaman ini. Wali mastur itu adalah wali Allah yang status kewaliannya disembunyikan oleh Allah dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Secara lahiriah, perbuatan wali mastur sama seperti kebanyakan orang pada umumnya. Yang berbeda itu adalah keadaan kolbunya yang selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewaliannya memang sudah ditetapkan oleh Allah dan wali tersebut mengetahui tentang status kewaliannya. Jadi wali itu tidak dengan persangkaan dirinya sendiri merasa jadi wali, tetapi pemberitahuannya salah satunya adalah melalui mimpi bagian kenabian. Wali tersebut sudah seringkali Allah beri petunjuk tentang kewaliannya dan juga diberitahukan melalui mimpi bagian kenabian kepada murid-muridnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebut saja wali mastur tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Beliau itu bermimpi bahwa diri beliau diberi petunjuk oleh Allah tentang rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau itu, bahwa Allah memberikan kemampuan mengajarkan ilmu tarekat kepada orang lain. Tarekat itu adalah tentang tata cara pengamalan ilmu syariat. Istilah tarekat ada di dalam kitab Risalah Al-Gautsiyah milik rajanya para wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wali tersebut mengalami mimpi. Di dalam mimpi itu divisualkan ada teman-temannya wali tersebut ketika dulu pernah satu kampung. Teman-temannya si wali itu berbeda usia di dalam kehidupan nyatanya. Di dalam mimpi itu divisualkan teman-temannya yang satu kampung itu memakai baju tetapi tidak pas. Dua temannya itu memakai baju yang tidak enak dipandang. Teman yang satu itu memakai baju tidak tepat. Teman yang kedua juga tidak tepat, tetapi lebih buruk terlihatnya. Terlihat seperti perempuan. Punggungnya kelihatan, bajunya kependekan, area perut juga kelihatan. Akhirnya wali tersebut memberikan pengajaran bahwa baju yang dipakai wali itu diperlihatkan bagian punggung, jika kepanjangan, beliau itu melipatnya, merapikan dan dimasukkan ke dalam celananya sehingga enak dilihat dari luar. Dilihat, dipandang mata itu tidak terlihat aneh. Kemudian wali tersebut memberikan pengajaran kepada dua temannya itu supaya baju yang mereka kenakan tidak terlihat aneh di mata orang lain. Itulah visual mimpi yang dialami wali mastur di akhir zaman ini. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Jenis mimpi seperti itu adalah sebagaimana contohnya ada di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf ada 3 kisah mimpi yang juga perlu ditakwil karena ada simbol yang memiliki makna tersirat. Salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu bermimpi 11 bintang, matahari, dan rembulan semuanya sujud kepada beliau. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4 yang takwilnya atau maknanya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami wali mastur yang tadi saya ceritakan itu mengenai baju. Baju itu adalah simbol perwakilan dari ilmu agama. Karena Nabi Muhammad SAW pernah juga bermimpi tentang baju.
diperlihatkan ada orang memakai baju sedada, ada orang memakai baju di bawah dada, ada orang yang memakai baju diseret, yaitu sahabat beliau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, memakai baju yang panjang, makanya perlu diseret. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa takwilnya itu, beliau menjawab itu adalah agama. Jadi simbol baju, panjang pendeknya baju itu mengenai kadar ilmu agama yang dimiliki oleh orang yang memakai baju tersebut. Dan juga mengenai tarekatnya atau tata cara pengamalan ilmu syariatnya. Ketika di dalam mimpi yang dialami wali mastur yang tadi saya ceritakan, diperlihatkan teman-teman lamanya si wali tersebut di dalam kehidupan nyatanya yang pernah hidup satu kampung, memakai baju yang tidak pas, ada yang kependekan, itu memiliki makna bahwa orang yang memakai baju yang tidak pas itu mengenai orang yang beragama Islam, memiliki kadar ilmu agama, tetapi dia itu mengamalkannya tidak tepat. Jadi cara bertarekat itu tidak tepat. Makanya divisualkan baju itu tidak pas dipakai. Ada yang kependekan sampai terlihat area punggung dan terlihat seperti perempuan sehingga tidak nyaman dilihat. Nah, contohnya seperti apa tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat yang keliru? Nah, ini biasanya terjadi kepada orang yang baru belajar ilmu agama. Kita ketahui Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132 yang bunyi firman-Nya, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi di agama Islam itu ada 3 tingkatan. Ada muslim, mukmin, dan ihsan. Muslim itu beragama Islam tapi belum melakukan ketakwaan, belum melakukan ketaatan, sebagaimana Allah firmankan tentang orang Arab Badui di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Tentang mukmin. Mukmin itu adalah orang yang memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mempraktekkannya dengan benar. Hal itu bisa dibaca di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sedangkan di makom ihsan itu makomnya para wali. Sebagaimana wali mastur yang mendapatkan mimpi ini. Orang yang sudah merasa muraqabah, yang kedua, makom tertinggi di makom ihsan itu adalah orang yang beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Itu yang disabdakan Nabi. Maksudnya melihat dengan mata hati. Orang yang memiliki musyahadah, samudra penyaksian mata hati. Saya berikan contoh tentang tarekat yang salah. Tata cara pengamalan ilmu syariat yang keliru. Ada orang yang melarang umat Islam meminta-minta kepada Allah. Dia menganjurkan ibadah itu ikhlas, gak boleh minta-minta. Nah, ini orang yang belum punya kedudukan berhakikat tetapi sok berhakikat. Sehingga cara mengamalkan ilmu syariat keliru. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Jadi orang yang berhakikatlah yang bisa memberikan nasihat, mengaplikasikan ilmu syariat tepat sasaran. Seperti fulan yang sudah mencapai makom berhakikat, seorang wali. Seperti halnya Nabi Muhammad ketika memberi nasihat, itu berbeda-beda menyesuaikan makom atau kedudukan spiritual orang yang dinasihatinya. Gitu. Makanya di dalam mimpi itu ketika temannya si fulan tidak bisa memakai baju dengan cara yang tepat, akhirnya fulan yang mampu mengajarkan bagaimana cara memakai baju yang tepat. Maksudnya mengajarkan tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat di dalam menjalani kehidupan. Itulah takwim mimpi tentang spiritual yang dialami seorang wali mastur di akhir zaman ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.